kabar Ibu Bapak semua? Luar biasa. Luar biasa, saya melihat hati yang gembira berada di tempat ini. Saya juga menyapa saudara-saudara yang berada di ibadah online hari ini. Selamat bergabung di ibadah Minggu pagi hari ini, senang sekali. Kita baru saja merayakan kemerdekaan RI. Siapa di sini juga merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan? Amin, amin, sukacita ya. Ada ayat yang saya mau bacakan, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, dan kalau kita adalah orang-orang yang merdeka, tentu kita adalah orang-orang yang bersemangat. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh, Allah di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Siapa percaya bahwa di sini roh Allah hadir? Amin, amin. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan merayakan kemenangan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Irabashiki yarabasanda yarararabashiki dadadada. Bapa kaya rabashiki yarabasanda dadadada. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat lepas dari segala dosa. Kami hidup berkemenangan setiap hari, bukan setahun sekali, tetapi setiap hari kami menang. Dan hari ini kami merayakan kemenangan yang Kau berikan. Berikan kepada kami roh yang menyala-nyala, yang sukacita, memuji dan menyembah dengan luar biasa. Biar ibadah kami ini menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat beribadah. Yes, haleluya. Yes, amin. Selamat pagi CDC. Ya, kita siap untuk memuji Tuhan ya. Kita mau bersorak sama Tuhan karena tadi dibilang kita sudah merdeka. Amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat yes, kita siap-siap bersorak bagi Tuhan ya. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Yesus Tuhan kita adalah batu penjuru kita. Mari kita mau sama-sama terus memuji membesarkan nama Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak,
terus datang sama Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita sama Tuhan. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita. Kasih setia Tuhan menyertai kita, kebaikan Tuhan menyertai hidup kita. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan syukur, kita sembah kita sama Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau yang setia bagi kami Tuhan. Yes, Kau kuatkan kami Bapa. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, Engkau Immanuel. Engkau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita mau sama-sama katakan Engkau Immanuel Tuhan. Yes Bapa. Haleluya Yesus, Engkau yang menyertai hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertamu. Immanuel, Immanuel,
hari ini. Engkau Allah yang selalu menemani kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami baik sedetik pun. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia. Dan biarlah pada pagi hari ini kami bisa merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu peduli dengan apapun yang kami hadapi. Berikan kami hikmat-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini memberikan kami pencerahan, memberikan kami hikmat, bahwa kami semakin mengenal Engkau, Bapa yang kami kasihi. Berbicaralah kepada kami semua jemaat yang hadir, baik di tempat ini maupun yang online. Biarlah tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Urapi firman Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk katakan kepada kiri kanan, aku senang kau ada di sini. Oke, silahkan duduk Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Kita percaya bahwa kita semua adalah komunitas keluarga Allah. Betapa bahagianya kita bisa berkumpul, amin. Oke, tema kita pagi hari ini yang ingin saya bagikan adalah renewing your mindset. Nah, sesuatu yang kita ikuti dalam perjalanan hidup kita harus ada perubahan Bapak Ibu. Jangan sama dengan yang dulu. Kalau firman Tuhan sama, gak pernah berubah. Tetapi kalau hidup kita harus berubah. Kenapa? Bukti kalau kita mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan gak berubah, sama aja kenal Tuhan sama gak kenal Tuhan, apa bedanya? Betul gak? Tetapi justru karena kita kenal Tuhan Yesus, kita mengerti betapa besar kasih Bapa dalam hidup kita, maka inilah saatnya kita mengalami perubahan. Tetapi perubahan paling simpel yang saya mau bagikan hari ini adalah renewing your mindset atau pembaharuan budimu. Apa sih pembaharuan budimu? Nah, ini adalah terkait dengan tema kita, triwulan kita yang sekarang, triwulan 3, Grow Stronger and Courageous. Itu adalah tema triwulan 3 yang bertumbuh semakin kuat dan teguh. Nah, dimulai dari mana? Dari pikiran. Kok nggak jalan ya ininya? Atau ini? Sorry. Ya. Nah, dasar firman Tuhan yang akan saya pakai hari ini adalah Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan dulu ya, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini disebutkan tema yang kita ambil adalah dari Roma 12 ayat 2 bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu yang di-bold. Nah, kita lihat versinya King James, yaitu apa sih pembaruan budi? Kadang-kadang bahasa Indonesia itu suka bingung juga, tetapi kita mulai belajar. Di sini yang di-bold disebut renewing of your mind. Perhatikan di versi King James ayat yang sama, tetapi dalam bahasa Inggris renewing of your mind. Jadi yang dibarui, yang pembaruan adalah your mind, pikiran kita nih. Jadi ternyata itu artinya pembaruan budi. Kita lihat versi yang lebih gampang lagi. Sorry. Nah, dalam bahasa Inggris sehari-hari di Roma 12 ayat 2, sorry ini salah ya, Roma 12 ayat 2 maksudnya, perhatikan yang di bold, changing the way of think. Nah, lebih jelas lagi sekarang artinya pembaruan budi. Changing the way of think, itu lengkapnya di situ, bahasa Inggrisnya di situ. Jadi artinya yang namanya budi, ada yang namanya budi nggak di ruangan ini? Jadi artinya budi itu adalah mindset dan bahasa gampangnya the way of thinking.
Jadi kalau disebut pembaruan budi, apa yang dibaruin? Buat yang namanya budi, saya mesti dipermak apa? Makeover, gimana lagi? Enggak, yang buat yang namanya bukan budi, tetap harus mengalami pembaruan budi. Jadi pembaruan budi itu artinya renewing your mindset. Artinya budi itu adalah mindset atau the way of thinking, pola pikir mindset kita. Ini pikiran kita yang harus dirubah atau dibarui. Maksudnya ayat Roma 12 ayat 2 itu seperti itu. Kenapa? Mulai dari pikiran dulu. Karena orang bertindak pasti mikir dulu, betul nggak? Mana ada orang bertindak kagak mikir? Orang bertindak nggak mikir itu namanya sakit jiwa. Jadi artinya dia nggak pakai ngapa-ngapain langsung bak. Ditanya, kenapa begini? Nggak tahu. Kenapa kamu ngambil itu? Nggak tahu gitu kan. Jadi saya tiba-tiba kok inget cerita yang nyuri coklat pakai Mercy. Ditanya, kenapa nyuri coklat? Nggak ngerasa nyuri. Aduh, ada-ada aja ya manusia zaman sekarang unik-unik. Kalau melakukan tindakan dasarnya nggak jelas. Nah, tetapi saya mau bagikan ada satu quote bagus dari seorang pakar perilaku. Pakar perilaku nih quote-nya kayak gini nih. Nah, jadi dia adalah seorang pembicara internasional, seorang penulis dan ilmuwan pakar perilaku yang bernama Steve Maraboli. Nah, Steve pernah menulis buku Life, the Truth and Being Free. Nah, kalimat bijaknya atau quote-nya itu bunyinya, once your mindset changes, everything on the outside will change along with it. Keren loh saya baca ini berkulit. Ini kata-kata bijak yang bagus. Jujur kenapa? Saya kan seorang konselor, sebagai seorang gembala atau pemimpin rohani yang sudah puluhan tahun saya jalani, saya adalah seorang yang sering melayani konseling. Banyak orang datang kepada saya tujuannya bukan yang ngerumpi, bukannya gosip, tapi curhat. Curhatnya juga untuk mencari solusi dari masalah-masalah hidup kita, betul nggak? Semua orang cari solusi kalau punya masalah. Tapi begitu ketemu saya tanya, apa yang bisa saya bantu Bu? Apa yang bisa saya bantu Pak? Apa yang bisa saya bantu Dek? Semua jawaban, Bu, saya itu punya masalah. Kalau yang curhat ibu, suami saya bla 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 bla. Nah, yang ditunjuk orang lain. Bla, nggak pernah. Bu, saya punya masalah, saya ini gini gitu. Jarang orang ngomong gitu. Selalu penyebab masalah dia dianggapnya adalah kalau itu ibu-ibu bisa suaminya, bisa anaknya. Kebalikannya, kalau yang ngadep saya bapak-bapak sama. Bu, saya punya masalah, istri saya bla 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 bla, selalu sederet alasan keluhan tentang istrinya. Kalau yang ngadep anak-anak sama, yang ngadep anak-anak, tante aku punya masalah. Masalahku adalah orang tuaku bla bla bla. Kok nggak pernah ya cari kelemahan diri sendiri, sibuknya nyari kelemahan orang lain. Itu kodratnya manusia kali ya. Dari zaman dahulu Adam begitu ditanya, kenapa kamu makan buah ini yang aku larang? Dia langsung jarinya nunjuk ke siapa? Dirinya sendiri atau ke istrinya? Ke Hawa. Jadi itu udah ulahnya setan. Ulahnya setan tuh dari dulu udah nancep di mindset manusia. Kalau ada masalah, penyebabnya bukan gue, tapi penyebabnya orang-orang lain. Padahal pakar perilaku mengatakan yang dirubah lo dulu, baru orang lain ngikut. Jadi kasarnya gitu ya bahasa gampangnya. Kita jangan menuntut orang lain berubah kalau diri kita sendiri tidak berubah. Nah, itu cerita pakar perilaku dari Steve Maraboli. Nah, saya lanjut dulu. Ini ada kata-kata bijak lagi yang ingin saya bagikan. Ini adalah saya dapat dari salah satu pembicara ICC Bandung. Menabur pikiran, menuai perbuatan. Menabur perbuatan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai nasib. Nah, loh, ujung-ujungnya nasib. Di dalam pikiran kita nasib itu apa sih? Saya mau kasih tahu apa itu nasib ya. Orang sering salah sangka dengan kata nasib. Banyak orang berkata gini, aduh emang udah nasib saya nih.
Memang saya dilahirkan seperti ini, itu udah nasib saya. Bertobat Bapak Ibu, nasib itu bukan ditentukan dari sononya. Nasib itu ditentukan dengan pikiranmu sendiri. Ingat ya, tadi kan kata-kata bijaknya mulai dari pikiran, ujung-ujungnya jadi nasib. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah nasib, ubah dulu pikiranmu. Nah, itu yang hari ini kita belajar. Kalau kita nggak mau nasib kita sial, atau nasib kita apes, atau nasib kita miskin, atau nasib kita buruk, ubah dulu pikiranmu. Karena nggak ada nasib itu nongol tiba-tiba. Itu adalah ulahnya setan nipu kita untuk kita nyerah kalah. Bapak Ibu, saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah mendesain kita jadi orang kalah. Kita adalah pengikut Kristus. Mana ada sih Tuhan bilang, kalau nasibmu seperti itu, terima saja, nerimo kata orang Jawa. Tuhan gak pernah begitu ngajarin kita. Tuhan sudah mendesain kita menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Katakan kiri kanannya, kamu lebih daripada pemenang. Jadi kalau hari ini kalah, bangkit dong. Ya kan? Bukan berarti menang saben hari ya, pasti ada kalahnya lah ya. Menang juga perlu waktu, betul enggak? Mana ada orang main badminton langsung 15-0. Kan kudu ngumpulin kali dari 1 poin, 2 poin, 3 poin sampai 15. Misalnya kalau single badminton seingat saya ya 15. Kan enggak bisa ujuk-ujuk saya langsung ngumpulin 15 dalam waktu instan. Nah, jadi balik lagi, Tuhan itu sudah merencanakan enggak ada satupun yang buruk. Enggak ada. Semuanya baik, cuman pengganggunya siapa? Pengganggunya itu adalah iblis yang selalu sudah masukin peluru-pelurunya ke dalam pikiran kita untuk kita kalah duluan. Jadi perang sejati itu ada di pikiran Bapak Ibu. Peperangan sejati ada di pikiran Anda. Bukan salah si A, si B, si C yang di luar, tetapi adalah pikiranmu. Apa yang kamu setting pikiranmu, itu yang akan terjadi. Jadi makanya mulai hari ini bikin baru pikiran kita. Jadi makanya supaya kita betul-betul mengalami janji-janji Tuhan. Ada satu ayat saya ingat kalau nggak salah, engkau adalah kepala bukan ekor. Ada ayatnya enggak? Tapi kalau hari ini jadi ekor, mau ekor terus? Enggak dong, kapan dong move on jadi kepala? Jangan di ekor terus. Bukan berarti nggak boleh jadi ekor. Kalau pas lagi posisi ekor, kita harus gerak supaya jadi kepala. Saya kasih tahu bukti kalau bicara perilaku itu memang sudah dari sononya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini satu survei ya. Survei sederhana. Nah, survei perilaku masyarakat Indonesia selama pandemi. Semua ngalamin pandemi. Segala usia, semua generasi ngalamin pandemi di seluruh dunia. Ini surveinya cuma di Indonesia dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Pengen tahu orang Indonesia tuh ngeresponin pandemi kayak apa terhadap prokes. Peserta surveinya dari Sabang, Aceh sampai Papua, seluruh Indonesia. 254 ribu, enggak dipilih seluruh Indonesia, 275 juta orang ya, hanya sampling. Nah, ada laki-laki, ada perempuan, tapi pesertanya semua dewasa, 17 tahun ke atas. Ternyata hasil surveinya ini yang bikin ketawa. Nah, ketaatan kepada 5 prokes. 5 prokesnya semua udah pada tahu ya, udah ngelotok, pakai masker, terus kemudian cuci tangan, lalu menjaga jarak, lalu menghindari kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Dari hasil survei, bacanya ini grafiknya ya. Perhatikan yang hijau aja, nggak usah yang bawah itu kecil. Yang hijau aja tuh kelompok jawaban laki-laki, yang bawah kelompok jawaban perempuan. Ternyata ini nggak bohong, ini survei dan jawab sendiri. Yang lebih taat laki-laki apa perempuan? Lebih tinggi mana persennya? Laki apa perempuan? Ayo persennya kecil ya, terlalu kecil ya. Saya kasih contoh yang masker ya. Yang masker, yang laki-laki ketaatannya 75%, yang perempuan 85%. Taatan mana? Taatan perempuan. Ternyata nggak cuma pakai masker yang taatannya perempuan. Seluruh 5M semuanya tinggi perempuan. Ketawa ya?
Berarti kodratnya cewek lebih nurut ya daripada cowok ya. Laki-laki bertobat ya kalau nggak mau kena COVID. Ternyata perempuan itu lebih taat dari sono. Ini kan survei gak orang Kristen doang, semua agama, semua masyarakat. Makanya gereja di mana-mana penuhan cewek daripada cowok. Betul nggak? Yang bertobat duluan sering cewek, yang lebih nurut cewek. Berbahagialah jadi wanita. Bukannya berarti surga nanti isinya banyakkan perempuan. Saya nggak bilang begitu. Tetapi intinya laki-laki pun punya kesempatan bertobat. Makanya yang perempuan doain para bapak-bapak, jangan diomelin terus, doain aja. Ya. Sekarang lanjut ya, kita lihat survei berikutnya dari kacamata. Nah, sekarang yang jawab antara kawin dan gak kawin atau cerai, artinya single. Single entah bisa pernah kawin tapi cerai ataupun memang belum kawin. Perhatikan, dari yang kawin sama yang single tuh belum kawin bisa cerai, ketaatannya sama 5M. Ternyata lebih taat yang kawin. Jadi persentase 5M yang di grafik atas itu semuanya persentasenya lebih tinggi daripada yang single. Saya mulai mikir karena pakar perilaku sama Steve Marabol tadi secara internasional. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kawin lebih taat sama yang single? Yang kawin itu punya keluarga, punya tanggung jawab. Di rumah ada istri, ada anak-anak. Sehingga kalau orang kawin bonek, itu namanya korbannya banyak, serumah. Tapi kalau yang gak kawin, sebodoh amat, gua sendirian, mati-mati aja lu sendiri gitu ya. Jadi kita kan jadi lucu ya kalau begitu. Artinya di sini orang yang ada di dalam komunitas, keluarga khususnya, akan lebih berhati-hati daripada orang yang gak punya keluarga. Ya itulah dampak psikologis, perilakunya akan menunjukkan. Coba kalau punya anak kecil di rumah, setengah mati kan? Kalau kita keluar kemana-mana pulang bawa penyakit, stres nggak? Saya pun juga meskipun kami berdua sudah lansia, kadang-kadang cucu main ke rumah, kumpul di rumah, meskipun kadang balik kemana, balik lagi ke rumah. Saya lagi mikir jangan sampai kita berdua sakit. Saya nggak mau bawa kuman masuk rumah saya nggak mau bawa virus masuk ke rumah saya karena saya punya orang-orang yang saya kasih. Betul apa enggak? Nah makanya itu menentukan pikiran ini akan menentukan perilaku kita. Betul nggak? Tujuannya jelas. Saya tidak boleh sakit karena nggak mau nularin cucu. Nah otomatis lebih jaga-jaga daripada kita sebatang kara sakit nggak sakit juga nggak ada korban lain, cuman gue sendiri. Jadi lebih bonek, istilahnya seperti itu. Nah itu kenyataan survei. Nah ini saya lanjut lagi surveinya ya. Ternyata surveinya ini motivasi utama dalam penerapan metode prokes. Kenapa sih kamu pada taat? Betul, paling tinggi adalah 91,6% jawabannya kesadaran pribadi ikut. Karena apa? Pandemi itu gak jangka panjang ya, sampai hari ini gak kelar-kelar. Jadi otomatis mendidik masyarakat untuk punya kesadaran betapa pentingnya prokes. Meskipun ada yang cuek, ini kita lihat persentase yang kecil jawabannya lucu-lucu. Ada yang mengatakan untuk menghargai orang lain, masih bagus. Ada yang mengatakan mentaati peraturan, ya sekedar taat aja. Ada yang mengatakan habis diawasin aparat, nanti kalau ketangkap gimana kalau dimarahin. Jadi takutnya sama aparat, bukan takutnya sama COVID. Nah terus ada yang bilang ikut-ikutan aja. Ada yang semua pakai masker, masa gua nggak sendiri nanti dilihatin orang. Nah ada juga yang tidak peduli atau tidak percaya. Jadi kenyataan perilaku manusia, mindsetnya itu beda-beda. Padahal pandeminya kena seluruh penduduk dunia. Tapi ketaatan mereka, motivasinya, alasannya, apapun beda-beda. Tergantung kita masuk kelompok yang mana. Nah jangan sampai kita jadi batu sandungan. Jangan sampai kita anak Tuhan mau mengasihi sesama tapi malah merugikan sesama gara-gara COVID. Hal seperti itu hati-hati, bijaklah dalam hal mau kunjungan boleh. Tapi kalau kunjungan orang sakit hati-hati. Keluarga kita bisa korban kalau kita kunjungin orang COVID. Nah hal seperti itu bijaklah. Nah balik lagi. Makanya saya sebagai dokter menganjurkan 6 syarat minimal menjaga daya tahan tubuh Anda. Gunakan 6 poin ini. Pertama, berjemur di bawah matahari pagi selama 5-15 menit minimal 2-3 kali seminggu. Lakukan ya. 2, olahraga rutin minimal 30 menit per hari. 3, minum air putih kurang lebih 2 liter per hari. 4, tidur cukup 7-8 jam per hari, jangan begadang. Dan
Kelima, konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Gak doyan sayur, harus suka sayur. Lalu konsumsi suplemen atau vitamin sesuai anjuran dokter. Sederhana, lakukan 6 ini, daya tahan tubuh Anda akan lebih baik. Jadi itu nyelip di antara khotbah saya. Ini bicara renewing your mindset. Kalau pola pikir kita baik dan menjaga kesehatan tubuh kita akan lebih prima dan lebih bisa melayani Tuhan, lebih fit, lebih semangat. Amin. Nah, sekarang hari ini saya akan bagikan tentang cara mempraktekkan pembaruan budi, mengubah mindset adalah kenapa kita harus dirubah dulu mindsetnya. Karena firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Alasannya dulu, alasannya kenapa kita harus renewing your mindset adalah karena kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Ada di Roma 12 ayat 2. Jadi kita tuh gak boleh sama. Kalau orang dunia bilang kebanyakan apa, belum tentu kita harus sama dengan dia. Dan jangan takut, sekalipun kita beda, kita gak usah takut. Karena kita memang disuruh sama Tuhan, tidak boleh serupa dengan dunia. Lalu alasannya apa gak boleh serupa dengan dunia? Karena dunia ini jahat. Dikatakan tadi di Roma 12, karena dunia ini adalah jahat di mata Tuhan. Nah, kalau dunia ini jahat di mata Tuhan, kita sekalipun, satu kali pun tidak boleh mengikuti pola pikir dunia. Karena itu akan mencemari pikiran kita. Nah, itu alasannya dunia ini jahat dan iblis selalu bersama-sama dengan kita di sekeliling kita. Tadi saya katakan peperangan sejati ada di pikiran. Medan perang sejati ada di pikiran. Jadi jangan berpikir setan tuh gangguin kita kayak film-film kuntilanak ya Bapak Ibu. Itu cuman film. Jadi kenyataannya setan itu lebih suka tanpa wujud tapi menembakkan pelurunya ke pikiran kita, lebih mempan kita kalah daripada dia seliweran di rumah kita dan kita ngelihat. Kita nggak akan kalah karena kita akan berdoa dalam nama Yesus, pergi gitu kan. Tapi kalau langsung masuk pikiran kita nggak nyadar, kita nggak ngusir. Betul kan? Nah, jadi setan itu ada di dunia kenapa? Karena sejak pemberontakannya zaman dahulu kala, Lucifer and the gang sudah dibuang ke bumi. Jadi jangan harap dunia ini nggak ada setan yang ada. Mau di mana, di bawah pohon apa aja juga ada. Mau di kuburan mana aja juga ada. Bahkan di depan rumah kita juga ada. Di komplek rumah kita juga ada. Karena memang setan itu dibuang ke bumi. Nah, yang dirusak adalah pikiran kita lewat peluru-peluru yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita galau. Dan itu semua adalah pekerjaan iblis dan itu peperangan sejati. Jadi oleh karena itu mulailah pembaruan pikiran dengan mengisi pikiran, nanti kita akan belajar ya. Jadi orang kenyataannya lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Betul apa enggak? Tuhan kan enggak kelihatan. Oh, kita sendiri merasa lebih takut sama manusia, kenapa? Karena manusia bisa mergokin kita. Contoh, lampu merah dilabas, lebih takut sama polisi atau takut sama Tuhan? Kalau enggak ada polisi dilabas, kalau ada polisi berhenti, ya kan? Nah, itu artinya lebih takut sama polisi daripada sama Tuhan. Padahal Tuhan ngelihat kita ngelabas, sekarang udah ada CCTV, enggak bisa ngelabas sekalipun polisinya enggak ada. Nah, tetapi hal-hal seperti itu membuktikan dasarnya kodratnya manusia itu memang lebih takut sama orang. Manusia lebih berani malu di hadapan Tuhan bohong, tetapi di hadapan manusia mereka nggak berani malu. Karena apa? Takut digosipin. Tuhan nggak pernah ngember ya. Jadi artinya kita sering kurang ajar sama Tuhan. Itu faktanya. Nah, jadi hari ini ayo gimana caranya kita lihat kenapa kita harus berubah. Ini dasar ayatnya. Silakan dibaca Bapak Ibu, Galatia 1 ayat 4. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Ya, alasan bahwa kita harus tidak sama dengan dunia ini karena dunia ini jahat. Dan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari pola pikir dunia. Tinggalkan pola pikir dunia atau kebiasaan-kebiasaan dunia, kita gak perlu ikutin lagi. Jangan sibuk dengan apa kata orang, tapi pikirkanlah apa kata Tuhan.
Jadi proses pembaruan budi dilakukan dengan cara apa? Karena pikiran, jadi cobalah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dengarkan morning blessing, setiap pagi, renungkan pesan Tuhan untuk saya, bikin jurnal. Karena kata Tuhan gak pernah salah. Kalau kata orang bisa salah. Jadi artinya konsep membawa pembaruan pikiran adalah merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Tetapinya kita juga mikirin hal dunia tentunya setiap hari. Bukan berarti kita gak boleh. Selama itu aktivitas yang positif gak masalah. Tetapi begitu kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita akan dibawa dengan mudah mengikut aliran sesat. Terlalu banyak aliran sesat yang mirip, serupa tapi tak sama. Karena apa? Alkitab udah katakan, di akhir zaman ada enggak yang menipu, menyerupai malaikat terang? Ada enggak? Ada. Tampil dari luar kayak malaikat terang, tapi sebetulnya di dalamnya adalah iblis. Ada nabi palsu, ada enggak ayatnya? Ada. Ada serigala berbulu domba? Ada. Artinya apa? Itu semua dalam tipuan. Kalau itu tipuan, gimana kita bisa membedakannya? Kalau namanya serigala berbulu domba kan otomatis dari luar kelihatannya domba, padahal dalamnya serigala. Berteman, bersahabat, lama-lama keseret-seret dan akhirnya kita ke bawah arus. Hati-hati dengan hal seperti itu. Kuncinya sekarang ada 3 poin, ini yang harus didiskusikan di Kersel. 3 penyebab pikiran kita dikuasai pikiran dunia, karena kita harus diperbarui, gak boleh punya pikiran duniawi lagi. Tapi caranya gimana supaya kita bebas dari pikiran duniawi? 3 hal. 1, kurang mendekatkan diri dengan firman. Tadi saya sudah katakan firman lah yang bisa menggantikan pikiran dunia. 2, kurang takut akan Tuhan. 3, luka atau trauma dalam diri kita yang belum dibuang. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita bahas poin pertama. Ya, kurang mendekatkan diri dengan Tuhan. Banyak orang punya banyak alasan gak punya dekat dengan Tuhan. Sibuk lah, gak punya waktu lah dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, ada 2 ayat yang cukup kuat mengingatkan kita harus dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu baca Efesus 2 ayat 13, saya akan bacakan Roma 10 ayat 8. Silakan Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firmanku, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi kata dekat dengan Tuhan itu adalah enggak dari pagi sampai malam berdoa Bapak Ibu. Enggak dari pagi sampai malam Senin sampai Sabtu di gereja, enggak. Lakukan aktivitas sehari-hari, yang kerja ya kerja, yang kuliah ya kuliah, yang sekolah ya sekolah, yang ngapain aja usaha ya usaha. Tetapi hendaklah kita sadar, menyadari, pikiran dulu ya, menyadari bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Amin. Pada saat kita menyadari Tuhan ada di dalam kita, tiap kali kita mau bohong mikir dulu enggak? Pada saat kita mau melanggar peraturan atau kepikir untuk diajak melakukan pelanggaran, kadang-kadang kita mulai mikir, aduh Tuhan enggak berani aku. Jadi hal seperti itu tuh karena apa? Karena dia sangat dekat dan selalu punya istilahnya peringatan untuk memberitahu untuk jangan salah langkah. Jadi makanya dengarkan hal itu. Dia sangat dekat karena darah Yesus sudah tercurah untuk kita. Dan bahkan firman itu dekat, makanya jangan lupa baca firman setiap hari. Kalau mau selalu dekat dengan Tuhan, baca firman dan ingat-ingat terus ayat ini bunyinya apa. Sekalipun lupa di ayat mana, tetapi ingat bunyinya seperti itu. Saya selalu ingatkan hal itu. Kalau enggak, kita akan rugi sendiri. Itu poin pertama. Jadi saking dekatnya dengan Tuhan, udah gak ada kata pisah. Dimanapun kita berada, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan otomatis kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi 24 jam sehari bersama Tuhan. Amin. Jangan merasa kadang dekat kadang jauh. 24 jam sehari bersama Tuhan. Yang kedua, kurang takut akan Tuhan. Saya bacakan Ulangan 13 ayat 4. Bapak Ibu baca Pengkhotbah 8 ayat 13. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya.
suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Silakan. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Nah, ayat Pengkhotbah 8:13 mantap, dikatakan dengan jelas. Bukan saya ya yang ngomong, tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak akan beroleh kebahagiaan dan bayang-bayang dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur. Semua orang pengen panjang umur dan sehat, amin, sampai Tuhan panggil. Itu pun juga keinginan saya. Tapi saya mau kasih tahu, gak ada satupun orang yang mau sengsara di akhir hidupnya. Sekalipun kita umurnya panjang, kalau sengsara gak menikmati hidup buat apa. Tetapi satu hal, kalau kita mau umur panjang, kita mau mengatakan bahagia. Bahagia tidak bisa dibeli dimanapun. Takutlah akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, lakukan apa yang benar, kata Tuhan, bukan kata saya. Kalau kata saya bisa salah, saya pun juga tidak sempurna. Tetapi pada saat kita berkata salah, kita berdoa, Roh Kudus akan ingatkan. Saya bersyukur yang sudah dapat baptisan Roh Kudus di spiritual journey kemarin. Depok lagi bikin spiritual journey. Karena Roh Kudus suaranya akan lebih kuat ngasih tahu kita. Bagi yang belum baptisan Roh Kudus, terus minta. Karena bukannya kita gak dengar suara Tuhan, meskipun kita belum dibaptis, dengar. Tapi kepekaannya akan beda. Kepekaannya akan lebih kuat pada saat kita sudah mendapat baptisan Roh Kudus. Karena kita butuh arahan, karena kita butuh petunjuk. Ini boleh enggak ya? Ini salah enggak ya? Ini kemana Tuhan? Doa nih kita. Jawabannya apa? Orang selalu bertanya, aduh Bu, gimana ya kita dengar suara Tuhan? Ada yang nanya gitu ke saya. Tapi saya mau kasih tahu, doa lagi. Kalau belum dengar, doa lagi sampai dengar. Karena kalau saya ngasih nasihat bisa salah. Ayo doa lagi. Nah, saya mau kasih tahu, dengan mendapat baptisan Roh Kudus, kita akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Dan saya sendiri ngalaminya. Sama seperti waktu saya putus asa mau mati, waktu saya sakit kanker, saya kan satu tujuannya mau mati karena sakit banget. Tetapi Roh Kudus bilang, gak bisa kamu begitu. Begitu banyak orang di luar berdoa untuk kamu. Begitu banyak termasuk keluarga kamu sangat mengharapkan kamu hidup. Dan saya sudah katakan, bilur-bilurku sembuhkan kamu. Kamu harus semangat dan punya iman untuk sembuh. Tuhan tuh ngomong jelas loh sama saya. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni saya, kenapa saya egois. Kenapa saya terlalu menginginkan kehendak saya. Tetapi saya mau semangat. Tapi pada saat begitu saya semangat, hasil lab saya normal semua. Dan buktinya saya sampai hari ini berdiri di depan Bapak Ibu. Betul? Coba kalau saya putus asa, sudah goodbye dari 16 tahun yang lalu. Saya sakit kanker 16 tahun yang lalu. Artinya apa? Karena lebih peka mendengar suara Tuhan, mindset langsung dirubah. Dari putus asa, jadi kembali punya harapan. Saya harus menang Tuhan, saya harus hidup. Nah itulah artinya kurang takut akan Tuhan, mulai nurut sama Tuhan ya. Terakhir, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah luka atau kepahitan dalam diri kita yang belum dibuang. Bapak Ibu, saya ingatkan, selama hati kita belum beres dengan hal-hal yang orang-orang di dunia sekitar kita gak akan pernah bisa renewing your mindset. Ayatnya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 23, silakan dibaca. 1, 2, 3. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah, rupanya hati yang pahit itu seperti empedu. Empedu itu pahit banget, cairan empedu. Dan kemudian akibatnya kita akan terjerat dalam kejahatan. Sama, di spiritual journey juga diajarin pelepasan. Nah, pada saat pelepasan itu ngapain? Buang, cuci gudang, bersihin semua yang pernah kecewa, yang pernah kepahitan, yang pernah benci, marah, merasa nasibnya sial gara-gara si ini, si itu. Putus-putusin, buang. Kita mau mengubah nasib kita. Betul? Kita mau mengubah perjalanan hidup kita sejalan dengan rencana Tuhan. Amin. Nah, makanya perlu pelepasan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau pelepasan tentu harus menghubungi Carousel Leader. Karena apa? Betapa pentingnya membersihkan seluruh kepahitan yang ada di dalam hati kita. Taunya pahit itu bukan lupa ya, dua hal yang berbeda. Karena pikiran kita ini punya alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar itu cuma menyimpan hanya 12%.
yang alam bawah sadar menyimpan 88% seluruh memori kita, mulai dari kita dalam kandungan sampai hari ini. Jadi banyak orang kalau ngadep ke saya, kamu stres ya? Kalau dia biasanya ketemu saya karena keluhan fisik. Saya sakit ini, sakit itu, sakit ini. Saya bilang, kamu stres ya? Enggak, saya enggak ada stres. Kenapa? Karena yang dia ingat stresnya bukan di alam sadar, tapi di alam bawah sadar, dan itu menggerogoti fisiknya. Jadi fisiknya akan sakit-sakitan. Nah, hal seperti itu hati-hati. Oleh karena itu kalau kita mau cuci gudang, hanya Roh Kudus, Tuhan yang bisa membersihkan pikiran kita, baik alam sadar maupun alam bawah sadar. Berdoa, minta diingatkan Tuhan. Tuhan, apalagi ya? Apalagi yang mesti saya buang? Jangan-jangan ada yang saya lupa. Jangan-jangan ada sejak dalam kandungan. Saya dulu mau pernah digugurkan oleh orang tua saya. Kan kita nggak tahu, tetapi Roh Kudus akan memberitahu. Percaya, Roh Kudus akan memberikan informasi kepada kita selengkap-lengkapnya untuk kita buang, supaya kita bisa renewing your mindset. Saya ingat pengalaman-pengalaman pahit itu selalu terekam dan lama-lama tersimpan. Tidak lupa, tapi tersimpan. Tersimpan itu artinya apa? Tidak lupa, cuman pada saat kita ingat tidak sakit lagi. Nah, itulah yang namanya kenapa harus dilepaskan. Saya mau kasih, nanti sebentar saya mau kasih, tapi ini adalah dampaknya ya. Dampak dari pembaruan budi tadi, 3 poin tadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu lakukan, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Akuilah dia di dalam lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Jadi Amsal 3 ayat 6. Pada saat kita membereskan 3 hal tadi, lakukan, dan Tuhan akan memimpin kita step by step langkah hidup kita, dan kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Saya mau bagikan satu hal terakhir sebelum saya akhiri. Tuhan sudah menyeting tubuh kita secara sempurna dengan sistem yang ada. Kalau tubuh kita bermasalah, masalahnya bukan penyakitnya nggak diundang kenapa nongol, ada sesuatu yang harus kita beresin oleh diri kita sendiri. Saya kasih tahu paling gampang adalah lutut. 6 tahun yang lalu lutut saya bengkak dan saya hampir tidak bisa berjalan karena penuh dengan cairan. Setiap bulan harus disedot sama dokter ahli persendian. Akhirnya saya kesal karena tiap bulan disedot, bukan masalah uang ya atau apa, sakit disedot, disuntik di lutut. Sampai saya bilang ke dokternya, Tuhan gimana, Pak Dok gimana caranya sembuh? Ya kalau mau operasi kegagalannya cuma 60-70%. Siapa yang mau keluar duit gede, belum tentu berhasil. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya pergi ke konsultasi kalau salah satu dokter di Malaka, dan dokter itu bilang, Butini olahraga enggak? Tadi balik lagi menu sehat ya. Nggak sempat Dok, karena jam kerja saya padat. Nah, belum pelayanan, pulang udah teler, langsung tidur. Dia bilang gini, sederhana kalimat yang nggak ngasih obat, cuman ngomong, pulang ke Endo, saya sudah jauh-jauh ke Malaka, pulang ke Endo, berenang seminggu 3 kali, naik sepeda statis, kalau masih sakit balik ke saya. Saya bilang cuma gitu doang. Ya, dia lihat foto lutut saya masih bagus, meskipun sudah mulai aus ya. Dia namanya umur ya. Terus dia bilang gini, pulang sana. Saya pulang langsung, padahal saya tinggal di apartemen di bawah itu ada kolam renang loh. Saking aja malas berenang. 1, 2, teler karena capek. Akhirnya saya mulai komitmen dalam mengikuti tubuh kita harus sehat. Saya berenang seminggu 3 kali, saya dalam waktu 2 minggu totali sembuh selama 6 tahun. Dan amin. Karena apa? Mindset saya tadi males, capek. Jadi akhirnya badan jadi rusak. Tahu selama pandemi ini terakhir ini 2 tahun, bukannya pertama saya rajin olahraga, mulai ibadah onsite saya udah gak sempat olahraga lagi, nyiapin ini nyiapin itu, mulai duduk di depan laptop sepanjang hari. Terus akhirnya sekitar 2 minggu yang lalu lutut saya mulai sakit lagi. Terus Roh Kudus ngasih tahu, lampu alarm sirinenya udah bunyi, kenapa lu kagak olahraga, kenapa lu kagak olahraga.
Jangan salahin Tuhan kalau kita sakit, salahkan kepada Anda sendiri kenapa Anda tidak disiplin. Dan saya bilang sama suami saya, Pak saya mau olahraga sekarang, mulai saya naik sepeda lagi, sepeda statis. Cuma kalau berenang gak bisa tiap hari karena saya udah gak tinggal di apartemen. Tetapi sangat membantu, sangat berkurang nyerinya. Jadi kalau ada yang nanya, Mas saya penyakit tua, jawabannya cuma satu, lakukan 6 poin tadi yang saya bagikan di PowerPoint saya. Nah jadi balik lagi, ubahlah pikiranmu, engkau akan menjadi pemenang. Katakan kiri kanan nih. Oke, saya akhiri khotbah saya hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Kami sekali lebih sering mencari kesalahan orang lain, menyalahkan siapa saja di sekitar kami. Tetapi saat ini kami mau bertobat, Bapak. Kami tahu letak masalah ada di pikiran kami masing-masing. Dan biarlah mulai hari ini kami diperbaharui. Segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan, segala pikiran-pikiran yang salah, segala pikiran-pikiran yang negatif, bahkan luka, kepahitan masa lalu, kami putuskan untuk kami buang di dalam nama Yesus. Kami tidak mau menyimpannya di dalam pikiran kami. Kami mau buang segalanya di dalam nama Yesus. Kami mau berubah. Kami masing-masing mau berubah dan kami percaya di saat pikiran kami berubah, orang-orang di sekitar kami pun akan ikut berubah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau adalah Allah penolong yang ajaib yang memampukan kami untuk memperbaharui pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Dokter Tini pelayanannya. Ibu bapak semua kita diberkati Tuhan ya. Jadi apa yang kita lakukan yaitu kita melakukan pembaharuan budi. Pembaharuan budi di mana? Di pikiran. Kita sama-sama gini pegang kepala kita. Pembaharuan budi. Pembaharuan budi ya, kita pulang sudah menjadi baru ya. Senang sekali hari ini kita semua bersuka cita. Dan saya melihat ada wajah-wajah baru di tengah-tengah kita. Ada yang di sebelah sini. Ayo, boleh diangkat tangannya, kita mau sambut. Yang baru pertama kali hadir. Selamat datang. Terima kasih, selamat datang. Ya, ada souvenir dari tim Asyir yang membagikan. Dan di belakang kita ada Hello Team. Selamat datang. Ada Hello Team di belakang yang memegang papan Hello Team. Saya meminta kesediaan waktunya saudara-saudara yang baru pertama kali hadir nanti berbincang-bincang sebentar dengan tim Hello kami. Iya, terima kasih. Ada pengumuman. Sebelum pengumuman saya mau mengucapkan terima kasih kepada para volunteers yang luar biasa. Terima kasih volunteers. Siapa yang tadi ibu bapak hadir di ruangan ini mendapat petunjuk dari Asyir yang ada di tempat parkir, di lobi. Ada ya, lambaikan tangannya luar biasa. Nah itu, terima kasih Asyir. Ya, jadi setiap pelayanan kita adalah pelayanan yang luar biasa karena kita saling memperhatikan. Juga nanti selesai ibadah pun masih ada tim MMP yang akan merekam ibadah ini dan ditayangkan di YouTube. Jadi ibu bapak kalau ada teman atau saudara yang tidak sempat hadir di ibadah, sarankan untuk melihat di YouTube. Kita akan tampilkan nanti. Dan itu semua adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tim volunteers. Luar biasa volunteers kita. Terima kasih. Pengumuman yang selanjutnya adalah ibadah minggu depan kita akan adakan di hotel ini. Tetap di jam 9 pagi setiap hari minggu ya. Akan dilayani oleh Pastor Arlen Johan dari ICC Bandung. Luar biasa ya. Kita akan kedatangan pembicara tamu dari Bandung. Manfaatkan kesempatan ini, ajak teman saudara tetangga untuk hadir dalam ibadah minggu depan. Ya. Pengumuman selanjutnya adalah ibadah CDC Kids On-Site. CDC Kids On-Site juga ya, kita melayani anak-anak sejak usia dini. Hari ini mereka ada di taman, mereka merasakan suasana piknik.
Jangan ragu-ragu ibu bapak mengajak anak-anaknya, keponakannya, cucunya semua untuk hadir dan kita mengajar anak-anak mengenal Tuhan sejak usia mudanya. Pengumuman yang selanjutnya adalah mesbah doa kita adakan secara online setiap hari Senin pada pukul 9 malam. Ibu bapak dapat bergabung dalam ibadah mesbah doa jam 7 malam, jam 19 malam setiap hari Senin ya. Kita akan masuk ke dalam ruang Zoom. Ibu bapak yang mau bergabung mintakan linknya kepada setiap ketua Kersel atau teman-teman yang mengajak. Lalu juga ada ibadah pada hari Kamis, kita akan adakan doa syafaat setiap hari Kamis pada pukul 18 di Ruko, sekretariat kita, di Kompleks Ruko Pamoyanan, Panorama Pamoyanan. Ibu bapak dapat hadir pada hari Kamis pukul 18 sore, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Layanan doa dan konseling, ibu bapak yang memiliki beban doa jangan ditanggung sendiri. Kita mau sama-sama mengambil beban ibu bapak. Kita mendukung setiap permasalahan, setiap kebutuhan doa. Kita akan layani bersama-sama. Silakan menghubungi Ibu Rosi dan Ibu Natalia, nomor telepon tertera di layar. Lalu juga ada pertemuan Kersel. Kita tidak akan cukup hanya dengan ibadah setiap hari Minggu, tetapi di tengah-tengah minggu kita akan ada ibadah Kersel. Ada yang online, ada yang onsite. Ibu bapak dapat memilih kelompok usia dan waktu yang sesuai. Ada hampir di setiap hari tengah minggu ya. Ada kelompok keluarga, ada kelompok keluarga senior, keluarga muda, ada kelompok youth, juga ada kelompok anak-anak remaja. Luar biasa, kita sedang bertumbuh dalam kelompok Kersel ini. Mari kita hadir di dalam kelompok Kersel. Lalu setelah ibadah nanti kita akan berkumpul di dalam kelompok Kersel yang tadi saya sebutkan. Ibu bapak yang belum bergabung dalam Kersel nanti sebentar dengan Hello Team akan berbincang-bincang, lalu akan dikenalkan ke dalam kelompok Kersel yang sesuai. Nah setelah kita berdoa, kita akan menikmati snack bersama-sama. Nikmati waktu minggu hari ini dengan tenang, dengan sukacita karena cuaca sangat cerah hari ini. Yang terakhir adalah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang menang, kita yakin dan percaya. Kalau kita merayakan kemenangan, ada anggota keluarga kita yang menang lomba, atau kita sendiri menang, tentu sukacita. Ada yang melakukan perayaan, luar biasa. Kita membawa hadiah-hadiah yang menyenangkan, kita menyediakan makanan yang lezat-lezat. Kalau presiden mengundang kita hadir untuk merayakan sesuatu, kita tentu hadir tidak membawa kue yang biasa-biasa. Kita akan memesan kue yang terenak. Itu juga yang kita bawa kepada Tuhan ya. Kita memberikan selain waktu pelayanan kita, pikiran kita, tentu kita juga memberikan persembahan uang. Ada amplop yang di kursi, ibu bapak dapat memasukkan uang persembahannya dan nanti dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Atau dengan cara teknologi yang baru, ibu bapak juga bisa melakukan transfer, ada nomor rekening yang tercantum, ada rekening persembahan, ada QR code-nya juga, bisa scan, langsung bisa transfer uang persembahan ke rekening tersebut. Ada juga nomor rekening persembahan perpuluhan, juga persembahan diakonia. Ibu bapak dapat siapkan yang di dalam amplop nanti dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Baik, demikian pengumuman. Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hari ini kami membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati persembahan ini. Pakai Tuhan untuk pekerjaan pelayanan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sekian pengumuman. Mari Bapak dan Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita mau katakan Haleluya, Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, Haleluya, besar kasih
kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Sungguh kita diberkati. Gereja adalah satu keluarga, kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Saya percaya Tuhan memberikan kita sesuatu keluarga yang sungguh-sungguh, yang Tuhan mau adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk volunteer, ya, untuk WL, singer dan musik. Semua kita sungguh diberkati oleh pelayanan mereka. Terima kasih juga untuk Pastor Tini Setiawan yang sudah melayani di tempat ini. Dan terima kasih untuk pendampingnya, Pak Rudi. Beri tepuk tangan buat mereka. Ya, sekali lagi, Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tuhan berikan satu pesan Tuhan ini pagi ini buat ubah pikiran kita, ubah. Ya. Sehingga pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Hati yang mencari Tuhan, takut akan Tuhan, dan buang segala kepahitan. Itu menjadi sampah, menjadi pahit. Kalau kita rasa pahit, kita mau taruh terus, kan gak enak. Gak enak. Kita mau manis. Manis di hadapan Tuhan, manis di keluarga, manis di manapun berada. Amin. Mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan penuh sukacita dari Allah Bapa. Diberkatilah keluargamu, hidup rukun dan damai. Pekerjaanmu, usahamu, Tuhan berkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan beri keberhasilan dan terus beri keberuntungan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini pesan firman-Mu, kami minta Roh Kudus terus menolong kami semua. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, ubah pikiran kami, perbarui pikiran kami, mindset pikiran kami yang salah. Kami mau sepakat di dalam nama Yesus, kami mau buang di dalam nama Yesus. Kami mau ganti dengan pikiran-pikiran yang baru dan yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan beri kesehatan buat kita semua. Tuhan beri perlindungan di mana Engkau berada. Kami percaya Tuhan mengasihi kita semua. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Happy Sunday